Hindi pa po ako sanay na magkaroon ng tatay. Ano, panlaba? Nilaban ko lahat panty ko. Bang init to, para... Cartoon Pokemon! Hey, Kanda dan Dindaku semuanya, apa kabarnya? Semoga baik-baik semua JKD. Saya harap kita semua bisa enjoy dan menikmati alur cerita film ini. Di tengah kemalasan dan kecapean di dunia ini, mungkin kita semua bisa meluangkan waktu dengan menonton alur cerita dari film Entitled. Entitled ini merupakan film yang berasal dari Thailand. Sawadikap, Badikap, Sangkap, Oke Kap, oke lah. Entitled ini menceritakan tentang seorang wanita yang lugu dan sedikit agak ketinggalan zaman, yang hidupnya berubah 180 derajat ketika ditemukan oleh ayah kandungnya. Sebelumnya wanita ini tinggal di sebuah kampung pesisir yang kumulah. Disinilah semua masalah terjadi, di mana wanita yang agak kuno ini harus hidup di lingkungan yang sangat-sangat mewah. Sebelum kita masuk ke alur ceritanya, bisa tuh Kandaku dan Dindaku untuk tekan tombol like, comment, and subscribe. Oke? Tidak usah berlama-lama, mari saya ceritakan ki alur cerita dari film Entitled. See! She say, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom. I'm sorry. She say, do you... Di awal film, kita diperkenalkan oleh pemeran utama yaitu Belinda. Belinda ini adalah seorang wanita yang kuno dan kampungan. Belinda sedang menuju ke kediaman ayahnya yang ditemani oleh pengacara ayahnya yaitu Jacob. Belinda di sini terpukau dengan kemewahan dan keindahan rumah ayahnya yang sangat megah. Sebelum lebih lanjut, Belinda sendiri ditinggal oleh ayahnya sewaktu kecil dan ibunya juga meninggal. Belinda pun dibesarkan oleh pamannya. Oke, lanjut. Belinda yang tidak mengetahui rupa ayahnya langsung memeluk orang yang dia kira adalah ayahnya. Namun ternyata orang itu adalah pelayan. Tiba-tiba ayahnya muncul. Ayah Belinda bernama Enrico Buenavesta yang sangat tajir melintir, dan Belinda langsung memeluk ayahnya dengan penuh kebahagiaan. Di sini kita diperkenalkan dengan bibinya yang bernama Matilda dan juga adik tirinya yang bernama Kathleen. Di sini Kathleen memandang rendah Matilda. Bagaimana tidak, Belinda yang apa adanya. Ayah Belinda juga menyiapkan seorang asisten untuk Belinda. Dia bernama Yaya. Pada saat makan malam, Belinda terlambat. Hal itu membuat Kathleen risih. Belinda memang sedikit konyol, di mana dia tidak tahu cara menggunakan shower, di mana ia menggunakan air panas yang membuat tangannya melepuh, menggunakan bathtub untuk mencuci pakaian, dan berbicara saat makanan penuh di mulutnya. Hal itu cukup aneh bagi mereka yang sudah terbiasa hidup mewah. Ya, bagi kalangan seperti kami itu sudah wajar. Bahkan ada orang yang mencuci menggunakan bekas air cucian yang sudah 1 bulan lamanya. Lanjut. Setelah makan malam, Belinda dihampiri oleh ayahnya dan memberitahu Belinda bahwa ia harus beradaptasi dengan hidupnya yang sekarang. Ditambah lagi, Belinda harus banyak berlatih untuk bisa mewujudkannya. Tak lupa ayah Belinda memberikan sebuah jam mahal sebagai hadiah. Belinda berterima kasih dan memeluk ayahnya. Belinda sangat mencintai dan sangat menyayangi ayahnya. Ditambah lagi, Belinda sama sekali kurang kasih sayang terhadap ayahnya. Ayah Belinda meminta maaf karena tidak bisa menjadi ayah yang baik. Ia ingin mengganti seluruh waktu yang telah hilang bersama dengan Belinda. Pada saat ia ingin tidur, Belinda tidak nyaman dengan tempat tidurnya yang dededeh gemarak nah. Belinda yang sering tidur di lantai lebih memilih tidur di lantai. Kelakuan. Pada saat Belinda sarapan, Jacob datang dan memberi sebuah handphone baru. Tak lama kemudian, Jacob mengajak Belinda ke salah satu hotel milik ayahnya. Setelah sampai di sana, Belinda terheran-heran bukan main dan terkaget-kaget bukan main lagi melihat kemewahan hotel milik ayahnya. Bagaimana tidak, ayah Belinda adalah pengusaha yang selalu bekerja keras, berwawasan luas, pintar melobi, pantang menyerah, dan juga sangat dihormati dan disegani. Maka dari itulah dia bisa mencapai
dan berhasil mencapai titik ini, ujar Jacob. Jacob juga bilang kalau ayah Belinda telah lama mencari keberadaan Belinda dan akhirnya ditemukan, yang nantinya Belinda akan menjadi pemilik dari usaha milik ayahnya. Ayah Belinda kemudian datang dan menyampaikan kalau ia akan segera ke Cina karena sebuah urusan. Ditambah lagi, baru-baru ini vice presidennya baru saja mengundurkan diri. Di sini, ayah Belinda ingin Belinda mengisi tempat kosong itu. Namun Belinda tidak yakin dengan keputusan ayahnya. Ditambah, ia harus bisa beradaptasi dengan semua ini. Matilda kemudian mengajak Belinda untuk massage atau pijat. Kathleen lagi-lagi mengerjai Belinda dengan menyuruh Belinda untuk bertelanjang, dan Kathleen merekam hal tersebut. Kelakuan. Dan tak lupa Belinda diajak ke salon dan belajar makeup. Dan setelah itu, Belinda sangat cantik, bahkan membuat Jacob terkesima. Tak lama kemudian, Jacob mengajak Belinda untuk berjalan-jalan melihat fasilitas penginapan yang dimiliki oleh ayahnya. Dan tak lupa untuk menulis semua yang diajarinya. Di sini Belinda harus berlatih semaksimal mungkin. Namun Belinda hanyalah orang kampung yang selalu bikin masalah. Jacob izin sebentar karena ia ada keperluan. Tiba-tiba Belinda diajak oleh salah satu pegawai kebersihan yang mengira Belinda adalah anggota magang yang baru. Dan ia disuruh membersihkan WC. Dan Belinda cuma bisa mengikuti itu semua karena mengira kalau itu semua adalah bagian dari pelatihannya. Jacob yang telah selesai dengan urusannya, ia pun mencari keberadaan Belinda. Jacob terkejut kenapa Belinda bisa ada di sana dan memberitahu pegawai tersebut bahwa Belinda ini adalah anak dari Enrico Benevesta, pemilik dari resort Bega ini. Hal itu membuat pegawai terkejut dan meminta maaf kepada Belinda. Jacob pun pergi ke suatu ruangan besar. Jacob menasihati kalau Belinda tidak usah mendengarkan seluruh suruhan dari orang yang tidak ia kenal. Ruangan tersebut adalah kantor untuk Belinda. Di sana disediakan perlengkapan berupa laptop dan lain-lain. Setelah itu, Belinda diperkenalkan oleh pelatihnya yang baru, namanya Miss Missy, yang mengajari tentang tata cara bersalaman dengan orang. Belinda masih saja mengacau. Berikutnya Belinda diajar tata cara makan. Belinda juga masih tidak tahu dan mengacau lagi. Ditambah Miss Missy mengamuk lantaran Belinda terus berbicara dengan mulut yang penuh. Miss Missy kemudian menyuruh Jacob untuk mengajak Belinda ke restoran mewah agar Belinda bisa belajar secara langsung. Dan di sana Belinda masih saja seperti itu. Bahkan sampai-sampai ada makanan yang dibawa pelayan dan makanan itu terlihat berasap. Nah, Belinda menyiramnya dengan air dan mengira makanan itu terbakar. Kelakuan. Hal itu membuat Jacob sangat marah karena Belinda seakan-akan tidak serius dan bermain-main. Namun di sini Belinda berjanji akan lebih serius lagi karena ia cuma punya tujuan, yaitu ingin membuat ayahnya bangga. Yaya, sekretaris Belinda, banyak mengajari Belinda. Pada malam harinya, Jacob kembali mengajak Belinda dan betapa terkejutnya si Jacob melihat si Belinda sudah tahu tata krama penggunaan sendok, dan hal itu merupakan suatu progres yang baik untuk Belinda. Setelah itu, mereka pun pulang. Mereka berdua berpelukan. Dan dari sinilah rasa cinta dan rasa suka antara keduanya terjadi. Biasa terjadi ya guys ya. Esokan paginya, Belinda dan Jacob menghadiri rapat penting. Dan di dalam meeting tersebut, seluruh staf petinggi membicarakan tentang pengalaman tamu hotel. Di sini salah satu petinggi memberi pertanyaan ke Belinda. Dan hal itu membuat Belinda kebelet BAB. Dan seperti biasa, kacau. Setelah sampai di WC, para pegawai menggosip tentang Belinda, di mana Belinda sangat beruntung dari cewek miskin tiba-tiba kaya. Setelah Belinda keluar dari WC, para pegawai meminta maaf kepada Belinda. Alih-alih Belinda marah, malahan Belinda mengajak para pegawai bermain. Malas sekali guys sebut aplikasinya. Di sini Jacob mencari Belinda kemana-mana dan menemukan Belinda sedang joget-joget. Dan Jacob pun ikut joget juga. Kulu betul. Setelah selesai joget-joget, ayah Belinda telah kembali dari perjalanan.
Matilda, bibi Belinda, memberitahu kalau Belinda telah berubah pesat. Belinda pun memeluk ayahnya. Di sini Enrico memberitahu Belinda kalau ia siap bertemu dengan pemilik saham perusahaan. Namun Belinda masih tidak yakin dan masih harus banyak belajar. Namun Enrico percaya dengan Belinda. Deh, seandainya saya di posisinya nyaman nah saudara. Dan tibalah hari di mana para pemegang saham berkumpul. Di sini Enrico mengenalkan Belinda kepada pemegang saham, yang dimana Belinda yang akan memegang kekuasaan penuh dalam usaha tersebut. Dan ya, seperti biasa, Matilda mendatangi Jacob kalau ini adalah waktu yang tepat untuk menjalankan rencana. Rupanya Matilda dan Jacob punya rencana busuk kepada Belinda dan Enrico. Lama kemudian Caitlin datang dan memberikan selamat kepada Belinda. Dan seperti biasa, Caitlin mengerjai kakaknya lagi, dimana kita tahu Belinda ini penurut, jadi ya diikutilah maunya. Caitlin menyuruh Belinda untuk meminum banyak alkohol. Hal itu membuat Belinda kehilangan fokus dan ia berjoget seperti orang gila. Banyak orang yang memvideokan Belinda dan videonya viral di media sosial. Pada malam harinya, Belinda mencoba lari dari rumah akibat masalah itu. Namun ia kedapatan. Enrico di sini memaafkan kesalahan Belinda karena itu bukanlah masalah yang besar dan akhirnya Belinda tidak jadi pulang. Setelah itu, Matilda memberitahu Jacob untuk rencana busuknya. Jacob sudah jarang menemui Belinda, bahkan bisa dibilang tidak pernah. Hal itu bisa membuat Belinda sedikit rindu. Namun suatu hari, Jacob datang membawa sebuah berkas yang harus ditandatangani, di mana Belinda mengira berkas itu adalah menaikkan para gaji karyawan. Namun ya, untuk sesuatu yang salah, Belinda langsung menandatangani saja tanpa membaca. Beberapa hari kemudian, Enrico mendatangi Belinda karena baru saja terdengar kabar kalau Belinda mencuri uang sebanyak 30 juta peso. Itu diakibatkan karena Belinda telah menandatangani berkas yang dibawa oleh Jacob. Enrico marah besar karena Enrico tidak percaya ia mencuri darinya dan sekaligus merusak kepercayaannya. Di sini Belinda hanya bisa menangis, meminta maaf kepada ayahnya, dan ia masih tetap diusir. Ayoko gawin ito dahil ikaw ang anak ko. Can't you just ask me? Bakit may nawawalang pera sa Pada malam harinya, Belinda datang menghampiri ayahnya dan menjelaskan kalau ia tidak akan pernah melakukan hal itu karena ia tidak sama sekali menginginkan uang ayahnya. Ia cuma butuh kebersamaan bersama ayahnya. Belinda juga tidak ingin mengecewakan ayahnya. Belinda cuma butuh kasih sayang dari ayahnya. Enrico yang sudah terlanjur kecewa tidak mendengarkan kata-kata Belinda, dan Belinda kemudian mengembalikan jam pemberian ayahnya. Dan Belinda pergi dari sana menuju ke tempatnya semula. Dan kita semua sudah tahu siapa dalang di balik semua ini, yaitu Matilda. Sebenarnya Jacob tidak tega melakukan semua ini karena Jacob telah jatuh cinta kepada Belinda. Namun Jacob tidaklah mungkin tidak mengikuti perintah dari atasannya. Apalagi Jacob dijanjikan posisi yang tinggi dan ya apa boleh buat. Jacob yang merasa bersalah mendatangi Enrico dan menceritakan kebusukan Matilda. Dan Enrico sendiri sudah mengetahui semuanya bahwa Matilda lah dalangnya dan telah mengajukan surat penahanan terhadap Matilda. Di sini Enrico masih bersalah kepada Belinda. Ia juga masih tidak mengerti kenapa Jacob tega melakukannya. Keesokan harinya, Enrico datang menemui Belinda dan meminta maaf kepada Belinda atas apa yang ia lakukan kepada putri tercintanya. Tapi sebelum itu, Belinda sudah memaafkan ayahnya. Di sini Enrico ingin Belinda kembali. Namun Belinda cuma punya satu permintaan, yaitu ia ingin melanjutkan kuliahnya di sana dan mengembangkan kemampuannya. Jika ia sudah bisa, ia akan kembali menjalankan perusahaan. Enrico pun setuju dan kembali memeluk ayahnya. Hubungan antara ayah dan anak kembali bagus lagi. Tak selang lama kemudian, Jacob pun datang meminta maaf kepada Belinda. Namun di sini Belinda sok jual mahal kepada Jacob, melempar Jacob lah, memaki Jacob lah, padahal Belinda rindu dan sengaja sok jual mahal seperti itu. Jacob pun pergi. Di sini Belinda merasa malu sendiri. Yah, kandaku namanya cewek tuh pasti kalau bukan sok keras, sok yang paling-paling. Akhirnya Belinda mengejar Jacob dan yah mereka kemudian bertitit. Dan filmnya habis.
Happy ending. Menurut saya Nakandaku, film ini tuh lumayan seru. Ditambah ada pesan moral juga di dalam filmnya. Ada satu pesan yang bisa dipetik dari film ini. Keberhasilan bukan hanya tentang proses, tapi bagaimana kita menghargai dari setiap langkah yang kita ambil. Karena hanya dia yang tidak pernah melangkah adalah dia yang tidak pernah tahu langkah selanjutnya. Oke? Untuk Kanda dan Dinda-Dindaku, jangan lupa like, comment, and subscribe. Satu hal lagi, jangan terlalu banyak berpikir. Cukup lakukan, niscaya kau bisa mendapatinya. Saya atas nama Ichi undur diri and see you.